Untuk mendukung langkah percepatan pembangunan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai sejumlah program prioritas nasional dan layanan teknologi yang akan mendorong implementasi teknologi dalam segala sektor pembangunan dan turut mensukseskan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang berada di 3 lempeng tektonik besar, Indonesia akan senantiasa terancam bencana tsunami. Namun dengan memiliki sistem peringatan dini tsunami yang biasa disebut Indonesia Tsunami Early Warning System atau sering disebut INA-TWS, Indonesia sudah melakukan antisipasi bencana tsunami dengan terorganisir. INA-TWS menggunakan perangkat Decision Support System DSS yang dapat mengolah informasi yang diperoleh dari sistem pemantauan darat dan laut untuk menentukan seberapa besar resiko tsunami setelah gempa. Sementara untuk menjawab tantangan pengawasan kedaulatan NKRI, BPPT mengembangkan pesawat udara nirawak dengan tipe Medium Altitude Long Endurance atau PUNA-MALE. Drone yang dinamai Elang Hitam ini merupakan hasil kolaborasi konsorsium antara BPPT, Kementerian Pertahanan, TNI AU, ITB, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Land Persero. BPPT bekerja sama dengan PT Garam membangun pilot project garam industri di Gresik, Jawa Timur. Pilot project ini mempunyai skala produksi mencapai 40.000 ton per tahun dan mengintegrasikan sistem peralatan produksi garam industri yang dilengkapi teknologi yang mampu meningkatkan kualitas produk garam lokal dari NaCl 88% menjadi garam industri dengan NaCl 98%. Pilot project ini dapat menjadi model dalam upaya pemenuhan kebutuhan garam nasional. Tidak berhenti di situ, BPPT juga menghadirkan inovasi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. PLTSA Merah Putih BPPT ini merupakan teknologi pengolahan sampah yang dapat memusnahkan sampah secara cepat, ramah lingkungan, dan juga dapat menghasilkan listrik. Ditujukan untuk menjadi percontohan secara nasional, khususnya sebagai solusi mengatasi timbunan sampah di kota besar menjadi energi. Sementara itu, untuk mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan berbasis listrik, BPPT telah mengembangkan 2 stasiun pengisian daya atau Electric Vehicle Charging Station berkapasitas 50 kW, serta Smart Charging Station berdaya 20 kW yang menggunakan teknologi panel surya. Pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini guna mendukung terwujudnya ekosistem dan penggunaan mobil listrik di Indonesia, serta mewujudkan kemandirian dan daya saing industri dalam negeri. BPPT juga melaksanakan beberapa layanan teknologi yang mendukung pembangunan nasional. Salah satunya yaitu mendukung kedaulatan negara melalui pemanfaatan layanan Balai Teknologi Survei Kelautan. BPPT berkontribusi secara nasional, terutama di dalam menambah luas kedaulatan perairan Indonesia, yaitu Landas Continent Extension atau LKE di Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia. Mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, BPPT melalui Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca memberikan solusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terus melanda setiap tahunnya. Pada waktu tertentu, 78% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau setiap tahunnya. Antisipasi karhutla dengan teknologi modifikasi cuaca adalah jawabannya. Dalam penguasaan teknologi industri Dirgantara,
BPPT melalui Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika senantiasa berupaya mengembangkan dan memperbarui sistem pengujian aerodinamika secara berkelanjutan, mengikuti tren teknologi terkini untuk mewujudkan hasil pengujian yang presisi dan memenuhi kebutuhan industri. Dengan dukungan, kemampuan, dan pengalaman, BPPT ikut andil dalam proses pengujian pesawat baik dalam dan dari luar negeri. Dalam mendukung industri bahan baku obat nasional, BPPT melalui Balai Besar Teknologi Pati telah membangun Laboratorium Pati Farmasi. Laboratorium ini menjadi milestone dalam proses pembangunan industri bahan baku obat nasional dan juga sebagai solusi bagi pengembangan industri farmasi, terutama dalam pemenuhan bahan baku obat. Dalam mendukung proyek percepatan penyelenggaraan kereta api nasional yang mengharuskan memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tinggi, fasilitas uji sarana dan prasarana perkereta-apian, serta sumber daya manusia yang mumpuni yang dimiliki BPPT dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kemandirian bangsa industri kereta api. Peran ini telah dibuktikan Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur dalam melakukan pengujian terhadap uji beban atau loading test U-Shape Girder Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodebek dalam mendukung proyek percepatan penyelenggaraan kereta api nasional. Melalui Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi, BPPT mendorong hilirisasi inovasi dan layanan teknologi kepada industri, BUMN, pemerintah, hingga masyarakat. Untuk mewujudkan BPPT menjadi lembaga unggulan dalam bidang pengkajian dan penerapan, guna meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, BPPT selalu mengimplementasikan 7 peran strategisnya, yakni perekayasaan, clearing teknologi, audit teknologi, alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komersialisasi teknologi.